nggak ada masalah supaya dibacakan kesimpulannya karena semua sudah termuat dalam pembelaannya. Tidak masalah untuk umum hal ini tidak bisa langsung saja. Ya sebentar dengan sebentar. Dan saya sampaikan bahwa majelis hakim satu orang, Pak Felix, Wisan sedang cuti, maka dengan itu digantikan sementara oleh Pak Ronald Masan. Penetapan nanti terlampir dalam berkas perkara. Ya sudah. Dan tolong sokopinya segera saya terima. Maka demikian silakan dilantik dalam penasihat hukum membacakan. Majelis hakim yang kami muliakan dan jaksa penuntut yang kami hormati, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kami langsung saja kepada bagian penutup atau akhir daripada pidato pembelaan kami, sebab secara utuh tentang uraian, pendapat, argumentasi dan pandangan kami terhadap seluruh proses persidangan ini telah kami muat secara tertulis secara lengkap di dalam naskah pembelaan ini, sehingga kami hanya membacakan pada bagian akhir pada kesimpulan dalam pembelaan ini. Kesimpulan penutup bagian A, kesimpulan bahwa secara material apa yang didakwakan dan dijadikan dasar penuntutan oleh jaksa penuntut umum sungguh tidak dapat dengan sah dan meyakinkan membuktikan dasar dakwaan dan tuntutannya sebagaimana kami uraikan dalam bagian-bagian bab di atas. Bahwa terkait dengan pertimbangan upaya dan gerakan nasional tentang perlindungan terhadap perempuan, maka berkenan ketua majelis hakim yang memberi saran perkara ini sebelum menentukan putusan atau apabila berpendapat lain, kiranya dapat mempertimbangkan alasan sosiologis dan kesehatan daripada terdakwa sehingga berkenan mempertimbangkan dan menolakkan permohonan penangguhan yang kami ajukan beberapa waktu di hadapan persidangan. Bagian kedua, mohon putusan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon keadilan putusan yang adil dari Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan jika berkenan mohon menjatuhkan putusan yang pada pokoknya: 1. Menyatakan menurut hukum bahwa para terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Yang kedua, membebaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum dengan menjatuhkan putusan kepada para terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum atau fisfa. Yang ketiga, mengembalikan dan merehabilitasi nama baik dan kedudukan para terdakwa sebagaimana mestinya menurut hukum. Yang keempat, menyatakan barang sitaan yang diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sesuai hukum yang berlaku. Yang kelima, biaya negara menurut hukum. Selain dan selebihnya menurut hukum, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum. Hormat kami, kuasa penasihat hukum Stephen S. Saya sudah bertanya. Terima kasih penasihat hukum terdakwa. Semua terakhir saya mohon segera dikirimkan soft-copy-nya ya. Siapapun yang hukum sekarang tidak ada lagi secara manual, harus semuanya hukum secara elektronik. Dan dengan demikian saya tanya dulu kepada masing-masing terdakwa, apakah terdakwa satu akan menyampaikan sesuatu lagi atau sudah cukup sebagaimana disampaikan penasihat hukum? Ibu Engmona, ada yang mau disampaikan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup. Maka dengan demikian adalah menurut hukum acara gilirannya pada penuntut umum untuk menyampaikan jawaban atau tanggapannya terhadap pembelaan tersebut, apakah tertulis atau secara lisan. Secara tertulis kapan dalam berapa lama? Kamis besok. Ya. Lusa, ya itu Kamis lusa tanggal berapa? Kapan itu? Tanggal 25 ya. Itu jawaban pendapat dari penuntut umum ya. Dan nanti pun jika mau menjawab lagi tidak akan lama karena sudah ngambil penuntut umum tengah-tengah. Otomatis kita kasih kesempatan paling lambat kepada Anda dan para terdakwa adalah pada hari Selasa. Yaitu sekira tanggal 30 Juli ya, seperti itu. Oke, ya silakan penuntut umum mau tepat waktu jam berapa penuntut umum? Jam 2 ya.
14.00 ya. Dan demikian, ada yang sampaikan lagi sudah cukup? Cukup. Maka dengan demikian sidang ditunda ke hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah di ruang sidang Profesor Dr. Haji Muhammad Hatta Ali SHMU dengan jawaban atau tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan para terdakwa atau penasihat hukum para terdakwa. Demikian sidang tutup, kami ucapkan terima kasih. Bisa memberikan sedikit mengalah terkait dengan pembelaan, Pak. Siap. Jadi saya kembali kepada sesuai dengan keyakinan saya terhadap hasil pemeriksaan. Yang saya kemukakan yang pertama tentang fakta hukum. Fakta hukumnya apa yang ditemukan? Yang pertama bahwa jual beli itu tidak palsu, jual beli itu ada. Sebab sampai hari ini tidak pernah ada pengingkaran dari pihak-pihak yang dalam perjanjian. Kita tidak ada pengingkaran hukum terhadap perjanjian jual beli tersebut. Jadi jual beli itu ada. Jadi benar adanya. Kedua tentang objek kan. Apakah objek tanah itu palsu atau tidak? Saya berkeyakinan sesuai dengan bukti yang diajukan, kami membeli dari Safruddin City dengan alas hak yang diajukan bukti T1 itu adalah surat keterangan kepemilikan yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Rata Totok atas nama Safruddin City. Nah, apakah di 2 atau 3 tanah itu kan kita sebagai pembeli bukan ada kesalahan di kita. Kita membeli ketika orang datang membawa surat keterangan kepemilikan satu objek, kita beli sepanjang pemerintah yang mengeluarkan dan melakukan secara prosedural, ada pengukuran, ada semua, kita beli. Jadi objeknya jelas. Ketiga, menyangkut usia. Betul, kami akui bahwa sesuai dengan pernyataan terdakwa 2 bahwa jual beli itu yang memproses itu hukum tua lewat permintaan dari terdakwa 2 untuk menggunakan nama dari terdakwa 1 yang pada waktu itu masih 16 tahun. Menjadi persoalan apakah dengan tidak benarnya usia menimbulkan kerugian kepada pihak lain? Tentunya tidak, sebab tidak benarnya usia itu menurut pasal 1331 KUH Perdata, kerugian itu dapat ditimbulkan terhadap penjual dan pembeli. Pihak ketiga tidak ditimbulkan kerugian. Dan 30 tahun lebih penjual Safruddin City maupun ahli warisnya tidak pernah mengajukan keberatan terhadap identitas yang tidak benar dalam akta itu. Jadi itu yang disampaikan ya. Sekalipun memang betul ada pencantuman identitas yang tidak benar di situ dari mereka yang membuat akta itu dulu. Tapi pencantuman itu tidak mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain, sehingga secara hukum tidak memenuhi unsur yang dituntut oleh jaksa penuntut. Harusnya kan mengakibatkan kerugian. Kembali kepada menggunakan, apakah terdakwa 1 menggunakan surat itu sesuai keterangan dia kan nanti pegang dan mulai pada waktu melapor dia tidak melihat secara detail, tidak ada maksud, tidak mengetahui awalnya, sebab dia menggunakan itu sesuai dengan arahan ibu angkatnya untuk pergi melapor. Dia kan melakukan itu untuk membela hak, bukan niat jahat. Jadi di mana dia unsur pidananya? Di situ beda kalau kita maunya untuk menimbulkan hak, menguntungkan kita, merugikan orang. Ini kan dia membela hak untuk memperoleh hak yang dia peroleh. Jadi dengan itu saya punya keyakinan bahwa semua yang itu tidak ada bukti yang membuktikan bahwa secara salah persidangan. Bahkan para saksi mengatakan tidak tahu siapa yang membuat, kan sudah periksa semua, tidak tahu siapa yang membuat, bagaimana prosesnya, apa peran masing-masing mereka tidak tahu. Mereka hanya menceritakan tentang bagaimana ketika Linda melapor. Dia kan melapor menggunakan hak, wajarlah. Itu. Pak, dipertegas kembali kesimpulannya, Pak. Saya di dalam pembelaan tersebut meminta supaya saya dengan yakin menyatakan bahwa pemeriksaan ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Tidak ada satu bukti pun atau unsur yang membuktikan bahwa Linda melakukan tindak pidana, terdakwa 1 maupun terdakwa 2. Sehingga dalam putusan ini saya meminta putusan bebas.